dulu. Di dalam dulu Pak, di dalam Pak. Tolong isi dalamnya dulu Pak. Masihnya masih kosong, di luar sudah penuh. Tolong Bapak, dalamnya masih kosong Pak. Ya, silakan dalamnya masih kosong. Para jemaah, para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah waktu itu bulan Bismillahirrahmanirrahim.
dan sepatutnya diucapkan sebagai ungkapan rasa kemenangan dalam mungkin yang selama sebulan penuh menahan lapar dan tenaga di siang hari dengan berpuasa dan menahan letih di malam hari dengan tarawih dan yang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang kami muliakan, Bapak Imam kita yaitu Ustaz Haji Sarjana Quran, dan juga kami muliakan wakil kita yaitu Haji Budi Mustafa, dan juga kami muliakan para ahli ulama, para ahli, para penjajah yang sama-sama kami mengajar beberapa dari Al-Rahman. Kami selaku daripada pengurus dekaan Masjid Jami Al-Rahman mengucapkan dengan aidin wal faizin, mohon maaf dan batin atas segala kesilapan, kekurangan baik dalam pengaturan, dalam mengatur daripada program jembatani mengaksikan kepada jamaah dalam menjalankan ibadah dan memakmurkan Masjid Jami Al-Rahman. Semoga kedepannya akan kami mendatang untuk lebih baik. Para jamaah berarti Masjid Jami Al-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, dan juga kami mengucapkan kepada jamaah sekalian, jazakumullah khairan katsiran atas kerjasamanya kepada jamaah dalam mengisi beberapa program-program kegiatan daripada Masjid Jami Al-Rahman, dan juga yang telah menginfakkan daripada hartanya dan makanan-makanannya, dan juga mendukung setiap daripada kegiatan daripada Masjid Jami Al-Rahman. Kami selaku pengurus dalam hari ini hari berbahagia mengucapkan semoga apa-apa yang dihadirkan oleh jamaah sekalian, baik moral maupun material dan apa saja untuk menjalankan program Masjid Jami Al-Rahman, semoga Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dan lebih banyak baik dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, langsung saja untuk pelaksanaan daripada salat Idul Fitri. Sebelumnya saya menyampaikan beberapa ketentuan-ketentuan. Pertama, insyaallah sebelum kita melaksanakan Idul Fitri, pastikan diri kita memantau menaikkan kepada kewajiban kita zakat fitrah. Merupakan sebelum daripada naik orang yang diharapkan sudah menaikkan daripada zakat fitrah selama juga mengharapkan kepada para jemaah sekalian yang berada di masjid maupun di luar masjid memperhatikan posisi daripada kita masing-masing dengan melihat daripada dalil tentang perbuatan, karena untuk daripada kita ini adalah bulan, maka posisi juga tidak harus dulu, tapi harus mengikuti daripada titik yang ada di sini. Para jemaah sekalian, untuk pelaksanaan dari salat Idul Fitri kita sama-sama ketahui bersama. Jadi dulu kita ulang lagi, mungkin ada lupa atau ada beberapa lain. Maka kita menyampaikan bahwasanya kita niat apa yang kita niatkan pada Idul Fitri, kecuali nama Idul Fitri Ramadan ini ma'aman kita insaan. Dan niat melaksanakan sholat Idul Fitri doa sebagai makmum sunnah karena Allah Taala. Takbir pertama Allahu Akbar, di antara takbir kita membaca Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu seterusnya takbir kedua, takbir ketiga, takbir kedua juga rakaat pertama. Kemudian untuk rakaat kedua juga takbir Allahu Akbar, kemudian kita baca Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, para jemaah sekalian, setelah kita melaksanakan sholat dan melakukan jalan ibadah dana, sempurna kepada sholat Idul Fitri. Lepas sholat kita melaksanakan ibadah khutbah ibadah Idul Fitri. Maka semuanya disempurnakan sampai seperti kita berdoa berdoa
tempat-tempat beribadah dengan juga kita akan mengadakan salaman. Kami mengharapkan para jemaah sekalian untuk bersama-sama di antara kita semua. Nanti mulai daripada pertengahan kita akan berjalan terus nanti dikomandoi oleh Bapak Hakim sebagai komando semangat ibadah untuk bersama-sama kepada jemaah. Para jemaah sekalian, dengan firman di atas sebelum dijalankan, maka kita akan beribadah di waktu berjamaah selama berjamaah. Untuk itu kami mengharap koordinator amal ibadah atau amal ibadah setelah Idul Fitri pada remaja dan mengharap untuk bersedia. Gimana remaja? Remaja? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa
Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang lebih baik dari dunia. Amin ya rabbal alamin. Dari Al-Fatihah. Semoga apa yang diinginkan cuma berapa orang. Dan hadirin yang berbahagia Al-Fatihah. Pada zaman kalian datang daripada keluarga kita menyampaikan insya Allah pada rumah akan menyampaikan dari tempat menyampaikan yang diwakilkan oleh saudara banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon maaf saya untuk kami menyampaikan dari oleh Bapak Masyarakat Jawa Barat yang boleh berdiri satu awal dari Indonesia atau dari Indonesia. Tentu saja, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah. Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur akhirnya berkat Allah Subhanahu wa taala, semua alam semesta yang telah berikan semuanya kekuatan dan kesehatan kita menyelesaikan kuasa Ramadan tahun 2024 sehingga pada hari ini kita dapat berbulan sebagai Tuhan. Salam juga kita sampaikan kepada kita Muhammad SAW bersyukur berharap dan menerusnya hingga kemudian. Hadirin yang saya hormati, satu bulan penuh kita menjalankan ibadah puasa di Ramadan. Hari ini adalah hari yang melambangkan kembalikan kita semua pada kita sebagai makhluk yang suci, yaitu hari Idul Fitri. Dengan juga pada hari kita semua juga berharap Allah akan dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan tahun depan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan dan maghfirah. Hari Idul Fitri yang menjadi lambang kita semua atas berdoa. Momen Idul Fitri yang setiap tahun kita layak dimaknai sebagai sebuah momen yang sangat penuh dengan kandungan yang sangat kita manfaatkan kehidupan kita. Akan sangat disayangkan jika momen Idul Fitri dirasakan sebagai sebuah ritual, sebagai sebuah ideologi, dan kita ingat kita ada upaya kita untuk terus menjalankan menghayati, mendalami dan mengamalkan. Idul Fitri mengamalkan kepada kita semua untuk berbagi kepada kita dan Fitri, mari kita berpesan kepada kita semua untuk memikirkan jauh-jauh sifat dan karakter yang menjadi hal untuk semua untuk berbagi kepada kita. Dari hal ini kebutuhan kita dengan Idul Fitri setiap tahun tidak lain adalah mengingatkan kita untuk terus menjadi insan yang lebih baik untuk beriman dan bertakwa. Beberapa hal dan Fitri yang perlu untuk kita cermati bersama dalam manusia senantiasa menjadi kedamaian, mengharapkan kesenangan dan menghindari kegelisahan. Nafas dari insan Fitri yang murni dalam adalah adanya niat dan upaya untuk mendapatkan harmoni dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Dari sebenarnya bahwa dapat yang memberikan uang ada kebersihan dan kebersihan dalam konteks kehidupan masyarakat ini kedamaian dari kesehatan sudah seharusnya dijadikan tangan oleh semua pihak yang ada di wilayah. Semua elemen harus berupaya untuk membangun suasana damai, bersama dan produktif. Semua harus menyadari bahwa dengan kondisi ini kita dapat meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat dan kemajuan kita yang lebih baik. Terkait dengan hal ini, semua yang ada di kota Tangerang sudah sepatutnya memanjatkan syukur berulang pada Allah SWT panjang karena situasi yang ada di Indonesia dan kondisi aman, damai dan ada Papua yang baik. Ini semua dengan merupakan ridho oleh Allah SWT atas supaya kita semua mari kita senantiasa menjaga pemerintah bersama secara maksimal untuk mengupayakan
Kemudian yang dapat saya sampaikan secara pribadi dan bersama pemerintah Kota Balikpapan, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri pesawat Ibu Kota Balikpapan yang mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua orang-orang yang harus kita dan menjaga. Ayo kami berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Kemudian Ialah sambutan yang disampaikan oleh langsung saja kita akan mulai beberapa diskusi sama bilang oleh Bapak dan Ibu yang malah insya Allah Imam kita tadi dengan Tuhan dan Fatih insya Allah hari berfungsi untuk Allah. Adanya dan kita lalu wawancara ada yang kurang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الرحمن
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidin al-faizin walladzi hadana ila dinihil qayyim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Tiada kata yang pas kita ucapkan di pagi yang berbahagia ini selain ucapan panjang dan suci syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, yang Maha Kasih dan Sayang, yang telah memberikan anugerah nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita sama-sama bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan bergembira dan berbahagia dalam suasana sakral yakni suasana Idul Fitri. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada manusia pilihan, insan panutan sepanjang zaman, suri tauladan di setiap kehidupan. Dari jalan kita mengenal Islam, karena kehadirannya lah kita mendapatkan hidayah Islam, dan karena perjuangannya lah kita mengenal peradaban. Dialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada beliau, kelak di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa hati berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan memodalkan iman dan takwa lah manusia bisa menggapai hidup bahagia dunia dan di akhirat nantinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini ada perasaan yang bercampur aduk di dalam jiwa seorang muslim. Ada perasaan gembira yang sangat besar dan ada perasaan sedih yang sangat mendalam. Mengapa kita bergembira? Karena pada hari ini kita kembali kepada kefitrahan kita, kembali suci sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Mengapa kita bergembira? Karena 1 bulan sudah kita lalui berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita mengekang hawa nafsu kita melaksanakan perintahnya dengan berpuasa, menahan lapar dari haus di tengah terik panas yang begitu menyengatnya. Namun di sisi lain ada kesedihan yang mendalam yang kita rasakan. Mengapa kita bersedih? Karena kita ditinggalkan oleh bulan yang penuh dengan kemuliaan. Mengapa kita bersedih? Karena kita merasa belum maksimal melaksanakan Ramadan tahun ini dan belum tahu apakah kita berjumpa kembali dengan Ramadan tahun depan ataukah tidak. Mengapa kita bersedih? Karena boleh jadi ada orang yang masih terbayang dalam ingatan kita wajahnya yang mulia, masih terbayang senyum ikhlas dan keras perjuangannya membesarkan kita. Namun hari ini beliau tidak lagi bertemu dengan kita. Ketika pulang sholat Id nanti, kita tidak lagi bisa mencium tangan lembutnya, karena beliau kini telah kembali kepadanya, meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Perasaan bercampur aduk itulah yang kemudian kita tumpahkan dengan untayan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La
Maha Besar ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, dan hanya Engkaulah pemilik segala macam pujian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 1 bulan sudah kita lewati ibadah di bulan suci ini. 1 bulan Allah saksikan kita menjadi ahli ibadah yang sejati. Dia saksikan kita berjuang semua tenaga melawan hawa nafsu. Dia saksikan kita bersujud bersimpuh di malam-malam yang sahdu. Dia saksikan lisan kita selalu basah dengan lantunan zikir, bacaan Al-Quran dan kalimat-kalimat yang suci lainnya. Dia saksikan kita menjadi hamba-hamba yang dermawan di bulan yang penuh dengan kemuliaan, dengan sering berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu sudah yakinkah kita bahwa semua perbuatan itu murni karena usaha kita? Yakinkah kita bahwa ibadah siang malam kita yang kita lakukan semata-mata karena kesolehan kita? Jawabannya tentu adalah tidak. Kita bisa beribadah dengan maksimal bukan semata-mata berkat perjuangan kita. Kita bisa tahajud, tadarus, infak dan sedekah bukan semata-mata karena kesolehan kita. Semua itu bisa terjadi karena Allah memberikan rahmat dan sayangnya kepada kita. Dialah yang tak menggerakkan hati kita untuk Dia berbagi. Dialah yang meringankan badan kita, langkah kita untuk rajin beribadah dan mengabdi. Semua itu adalah rahmat dari Allah yang diberikan kepada kita, para hamba-hambanya. Artinya apa? Bahwa tidak boleh ada rasa sombong di dalam diri kita, bahwa karena kita merasa lebih alim dari saudara kita. Tidak boleh ada perasaan sombong dalam diri kita, merasa lebih soleh dibandingkan saudara kita yang lainnya. Tidak layak diri ini merasa lebih dermawan dibanding saudara-saudara kita yang lainnya, karena semua itu terjadi disebabkan Allah masih berikan rahmatnya kepada kita semua. Bahkan andai pun kita di akhirat nanti bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun karena rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yudkhilu amaluhu jannah." Tidak ada seseorang yang dimasukkan ke surga oleh amalnya. Sahabat kemudian bertanya, "Wa anta ya Rasulullah? Engkau juga tidak masuk surga karena amalmu ya Rasulullah?" Rasul kemudian menjawab, "Wala ana." Ya, aku pun tidak masuk surga karena amalku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang rahimahullah. Kalaulah kita yang tidak masuk surga karena amal, tentulah sangat wajar. Karena boleh jadi memang amal ibadah kita sangatlah sedikit. Tapi bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tiada di antara kita yang melakukan ibadah beliau. Tiada di antara kita yang mampu menandingi ibadah beliau. Ibadah sholatnya sampai bengkak kaki beliau. Istighfarnya tidak kurang dari 70 sampai 100 kali dalam seharinya. Sedekah beliau seakan semua harta beliau keluarkan. Tutur kata dan akhlak selalu mendapatkan pujian dan sanjungan, baik kawan maupun lawan. Lalu andaikan semua itu tidak menyebabkan masuk surga, lalu apa penyebabnya? Rasul kemudian menjawab dan melanjutkan hadisnya, "Illa ayyatabamadani rabbi birahmatin." Kecuali karena Allah limpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Terkait dengan hadis ini, ada sebuah kisah sufi yang patut dijadikan renungan. Dikisahkan ada orang yang usianya ratusan tahun dan selama itu selalu diisi dengan amal ibadah. Ketika kemudian dia meninggal dunia dan dimasukkan ke dalam surga, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang menyebabkan kamu masuk surga?" Sang hamba ahli ibadah tadi menjawab, "Ya Allah, aku yakin masuk surga karena amal-amalku selama di dunia. Tak pernah aku berbuat maksiat selama ratusan tahun." Allah kemudian menjawab, "Engkau masuk surga bukan karena amalmu, tapi karena rahmat dan kasih sayangmu." Siapa tadi kemudian menyampaikan lagi, "Tidak ya Allah, masukkan aku ke surga karena amalku." Allah kemudian perintahkan kepada malaikatnya, "Wahai malaikat, ambillah satu kelopak mata dari tubuh hambaku ini, kemudian timbanglah seberat apa amal ibadah dibandingkan dengan amal dengan nikmat satu kelopak mata yang aku berikan selama di dunia." Ketika ditimbang ternyata amal ibadahnya masih tidak seimbang dengan nikmat satu kelopak mata sehat selama hidup di atas dunia. Kalau ditimbang lebih banyak nikmat dibandingkan amal ibadah ketika di dunia. Kalau demikian, andaikan satu kelopak mata saja belum bisa menandingi
ibadah kita selama di dunia. Lalu bagaimana dengan nikmat kita bisa mendengar, nikmat kita bicara, nikmat kita bisa berjalan, dan nikmat-nikmat lainnya? Maka tentu belumlah seimbang kalau itu dibandingkan dengan amal-amal kita di atas dunia ini. Lalu apa tujuan kita bangun tahajud di tengah malamnya? Apa tujuan kita berlapar-lapar di tengah terik panas matahari? Apa tujuan kita habiskan waktu-waktu kita untuk berzikir dan menyebut asmanya? Semua yang kita lakukan adalah dalam rangka mengundang datangnya Allah kepada kita semua. Dengan ibadah yang kita lakukan, berharap Allah akan curahkan sayangnya kepada kita. Lantunan ayat yang kita bacakan, berharap agar Allah liputi rahmatnya kepada kita semua. Inilah doa yang selalu kita baca di antara dua sujud kita. Rabbi firli warhamni, ya Allah ampuni aku dan kasih sayangilah aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Apakah cukup dengan hanya memperbanyak ibadah maka akan turun rahmat Allah? Apakah hanya dengan mengisi hari-hari dengan tadarus, sholat-sholat sunnah dan ibadah lainnya akan turun rahmat Allah? Jawabannya tentu belumlah cukup. Kesolehan pribadi yang kita lakukan belumlah jaminan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita tidak diimbangi dengan menjaga hubungan baik dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Ibadah mahdoh yang kita lakukan hendaklah berimbang dengan ibadah sosial yang kita lakukan. Lihatlah ayat-ayat Al-Quran. Kata-kata aqimus sholat, dirikanlah sholat, selalu berganti dengan kata-kata wa atuz zakat, tunaikan zakat. Kata-kata amanu dalam Al-Quran selalu berganti dengan kata-kata amilus sholihat, beramal soleh, yakni menunjukkan bahwa Allah menginginkan agar kita hamba-hambanya memiliki kepedulian sosial yang tinggi setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah inginkan agar kita seimbang antara ibadah mahdoh dengan ibadah sosial kita. Oleh karenanya, bukan hamba Allah yang baik yang senantiasa menghabiskan diri dengan tahajud di setiap malamnya sementara tetangganya kelaparan. Bukan muslim yang baik yang mampu melaksanakan ibadah haji dan umrah setiap tahunnya sementara masih ada banyak warga di sekitarnya yang tidak dapat makan karena tidak ada yang dimakan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, "Laisal mu'min, bukanlah termasuk orang yang beriman, alladzi yabitu sam'an wa ja'a ila jambi." Orang yang bisa tidur dalam keadaan kenyang sementara dalamnya tidak dapat tidur karena kelaparan. Luar biasa hadis ini. Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa orang yang tidak beriman dalam golongan itu adalah orang yang tidak sholat tarawih. Bukan ada golongan itu orang-orang yang tidak tadarus Quran. Tapi bukanlah golongan kami seorang yang dapat tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Luar biasa Islam. Urusan perut bisa jadi ukuran keimanan seseorang. Luar biasa Islam. Urusan keprihatinan terhadap nasib dan kesusahan orang jadi tolak ukur keimanan seseorang. Apalagi dengan ibadah puasa yang kita kerjakan. Allah bukan sekedar menginginkan kita mampu menahan lapar dan dahaga. Allah bukan sekedar menguji kita mampu atau tidak kita menahan rasa lapar dan haus di siang hari. Tapi Allah menginginkan kepada kita sejauh mana kita dapat merasakan tidak adanya lapar karena tidak ada yang dapat dimakan. Allah inginkan kepada kita bahwa seperti itulah yang dialami dan dirasakan oleh saudara-saudara kita yang hidup dalam kondisi kesusahan. Mereka tidak makan karena memang tidak ada yang dapat dimakan. Mereka tidak minum karena memang tidak ada lagi yang dapat diminum. Bagi kita, lapar dan dahaga kita mungkin hanya sampai ke gelapnya matahari. Tapi bagi saudara-saudara kita, siang mereka bersama akan makan, malam pun tak jelas apa yang akan mereka makan. Apalagi kalau kita menemukan nasib para anak-anak yatim kita, lebih-lebih saat lebaran tiba, betapa anak yatim kita menjadi merenungkan nasibnya di saat anak kita sedang berlari ke sana kemari, memakai pakaian yang serba baru, memakai sepatu dan sandal yang bagus dan mahal harganya. Di saat itu pula anak-anak yatim kita berkhayal, andaikan ayah masih ada di atas dunia, andaikan ayahku masih hidup, betapa senangnya hati. Aku pasti diberikan sepatu dan sandal baru. Aku pasti bisa memakai pakaian yang bagus dan mahal harganya. Wah
kenapa begitu cepat kau tinggalkan kami? Kepada siapa yang mata keluar ini kami harus sampaikan ayat. Dikisahkan ada dua anak yatim piatu. Sang kakak berusia kelas 2 SMP, sementara sang adik baru kelas 1 SD. Keduanya harus putus sekolah lantaran biaya. Keduanya mengamen di perempatan Bumerang. Semua dilakukan mendapat makan sehari-hari. Apa yang terjadi jika penghasilan dan cukup dimakan? Keduanya pergi ke tempat tingkat rumah makan yang sangat besar. Dia cari sisa-sisa nasi di tempat tersebut. Begitulah hari demi hari dilakukan oleh kedua anak yang terpiatu tersebut. Saat lebaran menjelang, sang adik meminta diberikan baju sandal baru oleh kakaknya. Sang kakak hanya bisa menjawab, nanti ya dek, mudah-mudahan ada yang mau memberikan istrinya untuk kita. Hari demi hari, sang adik menunggu ingin diberikan baju sandal baru sampai waktu takbiran tiba. Sang adik jatuh sakit, demam panas yang sangat tinggi. Saat seorang guru takbir berkumandang, sang adik semakin tinggi panasnya. Di saat kondisi panas yang makin tinggi, sang adik mengigau dalam tidurnya. Dalam tidurnya juga mengatakan dalam igauannya, mana baru ada? Mana sandal baru ada? Sang kakak tidak bisa berucap. Yang bisa dilakukan hanya menurut adiknya sambil meneteskan air mata dan berkata dalam hatinya, ya Allah, harus seperti ini kan ujian yang harus hamba jalani. Ya Allah, mana hamba-hambamu yang terbawa di bulan Ramadan? Ya Allah, apakah hanya orang kaya yang bisa bergembira di hari raya? Ayah, kenapa begitu cepat kau tinggalkan kami? Ibu, kami rindu kasih sayang darimu hari ini. Tatkala subuh menjelang, tiba-tiba sang adik sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demam tinggi yang tak terobati akhirnya menyebabkan meninggal dunia. Hadirin sekalian, kisah tadi dan rintihan tangis yang itu boleh jadi yatim yang tinggal di dekat rumah kita. Bisa jadi itulah rintihan yatim yang berada di lingkungan kita. Oleh karenanya, di saat lebaran ini, mari kita rawat perasaan yatim-yatim kita. Jangan sampai kegembiraan kita dan keluarga kita menjadi tangisan untuk mereka semua. Jangan sampai sukacita di hari raya menjadi luka yang dalam untuk mereka yang takut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sid'aidul fitri rahimakumullah. Oleh karenanya, menggapai rahmat Allah tidaklah cukup hanya dengan fokus ibadah kepada Allah semata. Hendaknya kita imbangi dengan memberikan rahmat dan kasih sayang kita kepada sesama. Rasulullah SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayang kita segala yang ada di bumi, maka akan turun rahmat dan kasih sayang yang ada di langit. Lebih-lebih di momentum Idul Fitri ini, mari sama-sama kita sebarkan kasih sayang kita kepada sesama. Tidak ada lagi dendam dan permusuhan kepada sesama. Tidak ada lagi kebencian dan ketidakharmonisan kepada sesama. Karena hari ini adalah hari kemenangan kita semua. Karena hari ini adalah hari kembalikan kita kepada kemitraan kita semua. Alangkah sangat merugi dan menyesal orang yang di hari raya menutup diri dari meminta maaf atau memberi maaf. Alangkah sangat merugi orang yang sampai saat ini masih menyimpan rasa dendam dan permusuhan kepada sesama. Alangkah sangat merugi orang yang memutuskan tali silaturahim. Dalam sebuah hadis Rasulullah sabdakan, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Mari kita buka pintu maaf seluas-luasnya. Orang lain mungkin pernah menyakiti kita, tapi boleh jadi kita pun telah banyak menyakiti orang lain juga. Sehingga tidak ada perasaan hanya kita yang benar dan yang lainnya semua adalah salah. Indahnya hari ini, andai sesama saudara saling memaafkan. Damainya jiwa ini, andai suami dan istri saling memaafkan. Adik dan kakak saling berangkulan. Bahagianya hari ini, andai sesama tetangga saling berjabat tangan. Kalau itu sudah terjadi dalam diri kita, maka keberkahan dan rahmat Allah akan datang kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat,
Sidang Idul Fitri rahimahullah. Kalaulah sudah kita nikahkan ibadah kita dengan berharap rahmat Allah, kalaulah sudah kita buka silaturahim kepada sesama saudara kita, sudah cukupkah bekal kita untuk mendapatkan rahmat Allah dan kemudian kita dimasukkan ke dalam surganya? Masih ada amalan lagi yang harus kita perbaiki, yakni birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ibadah kita yang maksimal, silaturahim yang selalu kita jaga akan menjadi hal yang sia-sia manakala kita menjadi anak yang berharga kepada orang tua. Ingatkah kita akan kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Qamah? Dia pemuda yang ahli ibadah, baik kepada sesama manusia, namun ada satu kekurangan yang dia miliki, yaitu berharga kepada kedua orang tuanya. Hingga menjelang ajal dipisahkan, Al-Qamah tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Rasulullah minta kepada ibunya untuk memaafkan kesalahan Al-Qamah, namun sang ibu terlalu sakit hatinya sehingga kemudian tidak mau memaafkan Al-Qamah. Akhirnya Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mencari kayu bakar untuk membakar Al-Qamah yang sedang tersiksa saat sakaratul mautnya. Melihat kondisi seperti itu, sang ibu meluluh hatinya dan mau memaafkan kesalahan anaknya, sehingga kemudian ia meninggal dengan mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kisah Al-Qamah, meskipun ada yang mengatakan bahwa riwayatnya lemah, tapi paling tidak ada pelajaran yang dapat kita petik bersama dari kisah ini, bahwa ibadah yang kita lakukan kepada Allah harus juga kita maksimalkan berbakti kepada kedua orang tua kita. Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, murka Allah tergantung juga kepada murka orang tua. Kalau Al-Qamah yang sudah menjadi ahli ibadah pada akhir hayatnya tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena sakit hatinya orang tua kepadanya, lalu bagaimana dengan kita? Yakinkah kita lebih baik dari Al-Qamah dalam berbakti kepada orang tua kita? Dalam riwayat diceritakan bahwa mengapa orang tuanya benci dengan Al-Qamah, bahwa Al-Qamah ketika memiliki istri, beliau lebih peduli kepada istrinya dibandingkan kepada ibunya. Bukankah kondisi seperti itu sering juga terjadi pada diri kita? Ketika karena kesibukan kita mengurusi keluarga, sampai kita lupa memperhatikan ibu dan bapak kita. Karena sibuknya kita bekerja, sampai lupa menanyakan kabar orang tua kita. Kalau boleh jujur, berapa kali dalam sehari kita menanyakan kabar orang tua kita? Berapa kali dalam seminggu kita menemuinya untuk sekedar menghibur hatinya? Berapa kali dalam sebulan kita berikan hadiah yang dapat menyenangkan hatinya? Boleh jadi kita abaikan itu semua. Boleh jadi kita tidak tahu kalau ternyata ibu dan bapak kita sedang sakit, walau sekedar demam di badannya. Boleh jadi kita tidak tahu kalau hari itu ibu kita sangat rindu dengan kita, ingin berjumpa dengan kita dan cucu-cucunya. Kalau itu yang terjadi dalam diri kita, apa beda kita dengan Allah? Bersyukur kita memiliki ibu yang hatinya sangat lembut dan halus, sehingga setiap saat apapun kecewanya beliau dengan sikap kita, beliau tetap memberikan maaf kepada kita anak-anaknya. Mari coba kita renungkan perjalanan hidup kita sampai sekarang ini. Kita bisa sampai sebesar ini, sesukses ini, adalah karena jasa seorang manusia yang tulus memberikan dan membesarkan kita semua. Sosok manusia yang tanpa pamrih membesarkan dan mendidik kita. Sosok manusia yang hampir 9 bulan kita ada dalam kandungannya. Sosok manusia yang tidak pernah mengeluh karena rela dan cengengnya kita. Sudah lupakah kita dengan wajah itu? Wajah yang selalu memberikan senyumnya kepada kita semua. Wajah yang selalu meneteskan keringat untuk kesuksesan kita. Dialah wajah yang kini sudah mulai keriput di wajahnya. Dialah wajah yang kini sudah mulai berkurang pendengaran, penglihatan dan pandangannya. Dialah wajah yang mungkin kita sudah jarang kali menatap wajahnya. Dialah wajah yang mungkin karena kesibukan kita lupakan wajahnya. Dialah wajah yang bisa jadi kini telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Siapakah dia? Dialah wajah ayah dan ibu kita. Sahabat-sahabat hadirin sekalian, apakah yang sudah bisa kita perbuat untuk kedua orang tua kita? Mari sekedar jujur kita mengenang perilaku kita kepada kedua orang tua kita.
Senyum tulusnya mungkin sekarang ini sering kita balas dengan wajah dulu kita. Kata-kata manisnya yang sering beliau ucapkan ketika kita masih kecil, ini mungkin lebih sering kita balas dengan kata-kata kasar dan menyakitkan hati. Air mata keringat kerja kerasnya, ini mungkin berubah menjadi air mata kecewa karena sikap ini. Sahabat-sahabatku sekalian, padahal di balik senyum ikhlasnya ada rahmat Allah yang berturun kepada kita. Di balik tangannya ada keberkahan untuk kita. Di bawah kakinya ada surga dan bahagia untuk kita. Marilah di momen bahagia ini kita temui kedua orang tua kita. Kita akui semua kesalahan kita. Kita harap ridho dan keikhlasan dari mereka berdua. Beruntunglah kita yang masih memiliki orang tua. Kita masih bisa mencium tangannya, berharap berkah darinya. Kita masih bisa memintakan maaf dan mohon doa dan ridho darinya. Mungkin ada di antara kita yang begini sudah tidak lagi memiliki orang tua. Tidak lagi bisa mengharap ridhonya. Tidak bisa lagi kita mencium tangannya. Tidak bisa lagi untuk minta doa darinya. Hanya doa yang bisa kita bacakan. Rabbi wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagai bentuk dari urayan saya sekali, sama-sama kita gapai rahmat Allah dengan meningkatkan kualitas ibadah di hadapannya. Kita perbaiki hubungan dengan sesama saudara. Kita jalin silaturahim kepada siapapun, terutama kepada orang-orang yang telah memutuskannya kepada kita. Kita tingkatkan kualitas bakti kita kepada kedua orang tua kita. Kita tingkatkan kepedulian kita dan keprihatinan kita kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang dirahmati. Allah pilih kita untuk masuk dalam surga dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil ayatil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahi alhamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablillahi al-matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du fa ya 'ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah shalla 'ala nabiyil karim faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
sebanyak apapun maksiat yang telah kami lakukan di hadapan-Mu ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni andaikan Ramadan ini kami belum maksimal ibadah kepada-Mu. Ampuni andaikan masih lalai kami ibadah kami di Ramadan tahun ini ya Allah. Ampuni puasa kami yang kadang-kadang kami kurang ikhlas dalam puasa kami. Ampuni tarawih kami, sholat-sholat kami yang kurang khusyuk kepada-Mu ya Allah. Ampuni sedekah kami yang kami masih sering hitung-hitungan dan sedekah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kesalahan kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, boleh jadi masih ada doa-doa yang Kau tahan yang belum Kau kabulkan. Boleh jadi ada masalah-masalah yang belum Kau selesaikan, karena masih ada dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni semua kesalahan-kesalahan orang tua kami ya Allah. Bagi yang hidup orang tuanya, ampuni orang tua kami ya Allah. Bahagiakan ayah-ayah orang tua kami ya Allah. Siapapun di antara kami orang tua sedang sakit ya Allah, angkat orang tua kami ya Allah. Sehatkan badan orang tua kami ya Syafi. Wahai Zat yang Maha menyembuhkan, seberat apapun penyakit yang diderita oleh orang tua kami, Kau Maha menyembuhkan ya Allah. Angkat penyakit orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ada di antara kami orang tua yang sudah meninggal dunia. Ampuni mereka di alam kubur ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan mereka di alam kubur ya Allah. Jangan Kau siksa orang tua kami di alam kubur ya Allah. Bahagiakan mereka di alam kubur ya Allah. Berikan anak-anak surga Kau di kubur orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, titip salam rindu kami anak-anaknya untuk orang tua kami di alam kubur ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tak tahu sampai kapan Kau beri kesempatan kami hidup di atas bumi ini. Kami tidak tahu kapan Kau ambil nyawa ini ya Allah. Namun kami mohon kepada Kau, ambillah nyawa kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Ambillah nyawa ini ketika kami sedang sujud di hadapan-Mu ya Allah. Ambillah nyawa ini ketika kami sedang dekat-dekatnya kepada-Mu ya Allah. Ambillah nyawa ini ketika dosa-dosa kami telah Kau ampuni seluruhnya ya Allah. Ambillah nyawa ini ketika orang tua kami, keluarga kami sudah hidup dengan kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Kau ambil nyawa ini ketika kami sedang berkelima dosa ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa ini ketika kami sedang bermaksiat di hadapan-Mu ya Allah. Jangan Kau ambil nyawa ini ketika orang tua kami sedang murka kepada kami ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Ya Allah, perbaikilah hidup kami setelah Ramadan ini ya Allah. Bimbing kami selalu dalam bimbingan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan anak kami anak yang saleh dan salehah ya Allah. Takdirkanlah anak-anak kami, cucu-cucu kami menjadi penghafal Al-Quran ya Allah. Takdirkanlah anak cucu kami menjadi penghafal Al-Quran ya Allah. Kami ingin dimakaukan mahkota di surga nanti sama anak kami ya Allah. Ya Allah, lindungi, jaga anak-anak kami dimanapun mereka berada ya Allah. Hindari mereka dari pergaulan-pergaulan yang akan menyesatkan mereka ya Allah. Bimbing mereka selalu ada dekat dengan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, takdirkan ketika sakaratul maut kami,
ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. Ya Allah ya Tuhan kami paham dan kami tahu kami sadar kami bermaksimal yang melakukan ini ya Allah. Tapi kami mohon kepada ya Allah, berikan kami kesempatan lagi untuk bertemu dengan Ramadan-Mu ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah, panjangkan umur kami bisa jumpa lagi dengan Ramadan-Mu ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, izinkan kami melakukan amal soleh setelah Ramadan ini ya Allah. Izinkan kami untuk selalu melaksanakan amal soleh setelah Ramadan ini ya Allah, sampai tiba Ramadan di tahun yang akan datang ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Badallah innallaha yuhibbul 'afwa wal ihsan wa yuhibbu al-'afwa wal ihsan wal munkar wal baghi. Ta'awunu 'ala tadabburin fadlillahi 'azim wa syukruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sekalian yang mau bersalaman, tolong yang ada di karpet hijau tetap di tempat dan berdiri, dan yang belakang silakan ikuti saya di belakang. Ayo salaman. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu